3 minggu tugas di kamar jenazah. Inilah kisah seorang wartawan. Ditutup pintu, saya ke kamar mandi. Nah, kan kita ada 3 tuh, ibaratnya ada tiga ruangan, entah buat perempuan, ini satu lagi kalau nggak salah buat wudhu deh gitu. Nah itu yang di tempat wudhu itu buka sendiri airnya. Pas kebuka, itu dasar ya takut, ditambah dengan cerita si Didi dan kejadian itu. Benar, masih ada sosok siapa sih korban laka tadi itu di situ. Oh. Ngikutin sampai kantor ternyata kan kayak itu. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nah, di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat dia menjadi seorang wartawan. Dan langsung aja kita gas kenalan. Halo Pak, gimana kabar? Kabarnya kalau saya mah alhamdulillah, cuma negara ini lagi nggak baik-baik saja. Oh, negara lagi baik-baik saja saja ya? Gitu. Semoga kedepannya lebih baik ya Pak ya? Insya Allah. Kita kenalan dulu, saya Dani, dengan Bapak siapa nih? Saya Hendra Lesmana, gitu. Kayak penyanyi? Mirip, separuh-separuh. Separuh-separuh. Yeah. Tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Tanah Baru, Depok. Oh, deket dong sini ya? Deket. Kesini jalan kaki berarti? Naik delman tadi gitu. Jadi. Kita pesan minum dulu ya? Oke. Mbak. Pak Hendra, kita punya menu sajian Jalan Buntu nih. Mau minum apa? Saya sih, hobi saya kopi hitam, ini pelet. Iya. Serius? Serius? Nyanyinya? Ada, nanti nyusul. Oke, siap. Saya pesan itu aja. Oke, saya air putih aja. Oke. Pak Hendra. Siap. Saya sih sudah dengar ceritanya sebagian tadi dari produser. Tapi kita disclaimer dulu nih. Sebelumnya, cerita ini tuh udah pernah diceritain belum? Belum. Oh belum, alhamdulillah. Berarti rezekinya Jalan Buntu ya? Rezekinya Jalan Buntu. Nah, saya mau tahu nih. Pak Hendra, sebagai seorang wartawan nih udah berapa lama sih? Saya mengawali karir wartawan sebenarnya dari SMA aja sudah bantu-bantu nulis ke beberapa media besar. Oh. Kalau dulu tuh ada majalah Kartini, ada beberapa majalah karena hobi kita nulis, bergerak di bidang jurnalis. Saya selesaikan itu di bangku SMA. Kemudian saya ngelamar tuh di salah satu kantor berita nasional Antara. Berarti secara profesional berapa lama? Wow, ya karena dari SMA saya udah dibayar. Kalau di profesional kan berarti dibayar, kan kayak gitu ya. 40 tahun ada nih? Usia saya kan masih 37, kan gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi sekitar tahun 87-an lah. Oh, gitu. Lama juga nih. Iya. Nah, selama menjadi seorang wartawan nih, Oke. pengalaman mistis apa nih yang paling serem yang pernah Pak Hendra alami? Pengalaman untuk melihat muka yang paling serem itu sih di Jogja waktu itu ketika saya menemukan sosok muka yang hancur itu ada di kolong tempat tidur hotel, salah satu hotel di Yogyakarta. Lagi nginep di hotel? Iya, sedang liputan di sana. Oke, Pak Hendra tahan dulu ceritanya nih. Siap. Nanti lebih detailnya setelah minuman datang ya. Oke. Nah, Sobat Buntu, buat kalian yang penasaran banget dengan kelanjutan dari ceritanya Pak Hendra, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Pak Hendra, kopinya sesuai dengan pesanan, kopi hitam. Silahkan dicobain dulu. Makasih ya Mbak. Makasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Harus ada ahnya gitu ya. Mitos. Iya. Oke, Pak Hendra langsung aja ya. Penasaran banget nih. Gimana nih awal mula ceritanya? Tentang kegiatan liputan itu kalau zaman dulu tuh bukan semua ya, tidak semua media, tapi rata-rata kalau wartawan baru tuh harus di ospek. Apa tuh ospek? Kita tuh ditaruh di liputan di kamar jenazah. Oh gitu. Ya, ada salah satu media yang menempatkan saya di situ.
Saya meliput di kamar jenazah standar lah kan gitu. Berapa hari ini ada korban apa, terus penyebabnya apa gitu-gitu. Pada saat meliput itu kan nggak melulu harus siang kan kayak gitu ya. Pasti suka malam atau menjelang maghrib atau ada hal-hal peristiwa besar. Misalnya tabrakan yang menelan banyak korban, biasanya suka ditempatkan di 2 rumah sakit. Kalau yang nggak satu di tempat kepolisian atau di rumah sakit besar itu yang di Jakarta Pusat. Berjalannya waktu saya meliput, entahlah waktunya, saya lupa ingat karena kejadiannya cukup lampau gitu ya. Saya merasa bahwa hari itu badan udah pada capek. Di situ ada pohon besar. Dan biasa dulu tukang rokok tuh suka pakai gandulan tuh. Rokok kan kayak gitu. Asongan. Saya beli, terus tiba-tiba setelah saya beli, entah ada petugas admin dari sana memanggil saya gitu, sehingga akhirnya saya bicara, terus saya balik lagi ke tempat pohon itu. Di pohon itu saya ngerokok gitu, ngerokok. Ada salah seorang menghampiri saya. Bang, minjem korek dong, dia bilang begitu. Ada korek bang, kan gitu, sopan gitu, macam. Saya dengan juga saya liatin kayak begini kan gitu, udah gitu. Ceres. Nah, saya sadar bahwa api itu susah kali ya sama dia kalau gitu ya, saya nggak tahu, dia nggak bisa nyalahin gitu. Akhirnya saya nyalahin. Dengan menyalahkan korek itu, automatically saya bisa melihat wajah dia walaupun dengan penerangan si korek itu. Berarti malam ini ya? Selepas maghrib sih kayaknya kan gitu. Emang karena di situ nggak usah malam ya, sore aja kalau pohonnya rindang begitu itu udah pasti gelap. Suasana di tempat itu seperti itu saya bilang bahwa fasilitasnya nggak seperti sekarang. Terus ya udah masukin lagi, saya ngerokok. Berapa selang entah 15 menit atau 20 menit itu datang ambulans. Korban laka nih, dibilang begitu. Dipanggil Pak wartawan, dia bilang ada laka nih, ya, itu data-datanya kan kayak gitu. Biasanya kan petugas itu kan suka jam tangannya segala macam dimasukin kantong kresek, dimasukkan kantong kresek segala macam, diamankan lah untuk barang bukti kan gitu. Iseng dong kan kayak gitu, karena ada darah mengalir tuh kan, netes kan gitu ya, cairan merah itu mengalir itunya. Kita udah biasa lah, kalau hari pertama kita takut tuh. Kebuka kan itunya, penutupnya. Dan itu masih menggunakan sarung. Waktu itu belum ada itu, karena memang baru itu kali ya, kan kayak gitu. Nah, sosok itulah mukanya yang saya lihat yang pada saat megang korek itu. Kaget dong, kan kayak gitu. Akhirnya saya termenung tuh. Lah kok itu orang ya, kayak gitu. Kan itu orang baru ini, kan itu ya, kan kayak gitu. Baru minjem korek kan gitu. Terus karena saya anak baru, disebutnya lah kan gitu kan. Ada yang kenalan lo ya, dia bilang begitu. Udah biasa kayak gitu-gitu mah di sini kan kayak gitu. Ya, dalam hati, lu biasa gue kan kayak gitu kan. Tuh masih terngiang tuh bang. Tuh wajahnya kayak gimana kayak gitu ya. Itu kan orang kan gitu. Akhirnya saya pulang ke kantor kan kayak gitu. Pulang ke kantor, kebetulan saya masih di Pasar Baru kan gitu. Pasar Baru tuh yang notabene juga bangunan Belanda. Pun katanya Sumir tersiar kabar bahwa di tempat itu pernah terjadi G30 SPKI di kantor tersebut. Saya pulang naik bajai gitu, sampailah kan gitu di kantor. Udah jam hampir 8:30 itu kan gitu. Sebenarnya desa saya itu desa ekonomi kan kayak gitu. Cuma barangkali kan biasanya kalau wartawan senior kan suka ngerjain yang junior kan udah itulah kan gitu. Nah saya masuk gitu. Saya tinggal berdua, saya sama office boy.
bikin laporan, ntar bikin itu aja materi tulisannya kan kayak gitu. Ini apa hubungannya majalah ekonomi sama liputan ini kan gitu. Kita belum nangkep bahwa kita tuh di ospek kan gitu. Alah, udah sih tetap ngetik gini, taruh di meja bos. Ketika saya mau pulang, nah itu mesin ketik saya yang saya itu tuh bunyi sendiri. Oh. Dulu kan sorry ya, komputer kan tuh pakai yang DOS gede itu loh, disket yang gede itu kan kayak gitu kan. Nah kita anak baru tahu diri, nggak mungkin pakai Pak Bul, kita belum dapat fasilitas itu. Dan saya masih ingat gaji saya tuh dulu masih 24.000 seminggu. Oh. Nah gitu, di itu ya, selain uang transport dan segala macamnya kan gitu. Ketak-ketik kan gitu, nyala sendiri tuh mesin ketik kan gitu. Ya, buru-buru mau pulang, cuma saya kepengen buang air kecil. Si siapa office boy saya nih, Mang Didi. Sebenarnya dia bukan office boy, dia tukang itu Indomie di bawah. Cuma karena dia percaya sama kantor, dia bisa bolak-balik lah gitu. Oh. Dengan logat Sundanya, naon, si itunya kata si nyonyanya kan gitu. Apalagi ini kan kayak itu bicara nyonya gitu kan gitu. Nyonya Belanda ya. Biasa di sini mah dia bilang begitu. Enggak Mang kan gitu. Itu mesin ketik ini. Oh. Kan gitu. Ditutup pintu saya ke kamar mandi. Nah, kan kita ada 3 tuh. Ibaratnya ada tiga ruangan, entah buat perempuan, ini satu lagi kalau nggak salah buat wudhu deh gitu. Nah itu yang di tempat wudhu itu buka sendiri airnya. Pas kebuka itu dasar ya takut, ditambah dengan cerita si Didi dan kejadian itu. Benar, masih ada sosok siapa sih korban laka tadi itu di situ. Oh. Ngikutin sampai kantor ternyata kan kayak gitu. Apa yang saya lakukan? Cuma lari dong. Pada saat itu kan gitu saya gemeter. Nah si Mang Didi itu ngasih ya, standar lah orang Melayu. Kalau orang ketakutan kan dikasih teh manis kan kayak gitu. Sampai akhirnya kalau kantor kami itu di sini kantor depannya kali besarnya Pasar Baru tuh. Sampai dia begini terakhir tuh, gitu. Cuma gerakan tangannya itu ya begitu, nggak normalnya orang begitu kan gitu, tadi begini aja kan gitu. Nah itu kisah pengalaman saya waktu meliput di kamar jenazah. Jadi bukan bidang saya, tapi itu tadi saya bilang bahwa ospek wartawan baru zaman dulu ditaruhnya seperti itu. Itu sih yang kalau saya cerita yang di kamar jenazah ya. Terus saya masuk ke dunia ekonomi, saya tetap ditaruh sebagai fotografer. Zaman dulu masih pakai film itu kan, roll itu kan, analog kan gitu. Berjalannya waktu, saya akhirnya dipindahin ke kantor pusat yang di Wisma, di Tamrin. Saya ditaruh di fotografernya, saya meliput sana sini, sehingga akhirnya saya boring. Aku pengen nulis kan kayak gitu. Nah, desk saya akhirnya dibikin sendiri tuh, desk hiburan namanya, musik, entertain, keartisan. Ada salah satu konser, saya lupa karena sering ya, ke Yogyakarta, kita liputan. Itu satu gerbong tuh isinya wartawan semua, ngeliput misalnya, Kang Dhani mau konser di sini, Gigi mau konser di sini, ini mau konser di sini. Kita datang ke sana, kita meliput. Saya ingat tuh ada kabar-kabari, cek and recheck, dan beberapa media besar diundang di sana. Berangkatlah saya ke sana. Saya dapat kamar, satu kamar itu 2 orang, satu kamar 2 orang. Nah di dalam perjalanan itu memang orang tua udah wanti-wanti kan kayak gitu, gitu, hati-hati, Jogja tuh bukan sembarangan tempat, gini-gini, jaga mulut gitu. Jaga mulut, iyalah kan, kalau kita wartawan kan sompral kan kayak gitu kan. Nah sampailah di hotel itu. Sampai di hotel itu, yang bikin terkejut saya, nih
kejadian ada di dua tempat tapi berbeda. Artinya gini, saya naruh kamera di kasur, kan gitu. Di kasur, biasa dong kalau tas kan kita masa bodohin kan, tapi kamera kan udah harus kita handle kan kayak gitu. Kita taruh tuh taruh di kasur. Nih anak kemana ya satu lagi ya? Kalau nggak salah dia anak Republika dulu. Kemudian kamera saya taruh di ini, saya masuk gitu. Saya taruh di mana? Kasur. Nah itu tuh kembali lagi kejadian yang standar lah kalau hotel-hotel horor tuh kan ituan doang tuh. Keran. Iya keran. Bunyi car gitu. Saya pikir situ udah karena itu saya ganjel. Pintunya saya ganjel. Karena kan saya ngerokok kan kayak gitu kan, turun dari lift ngerokok, udahlah gitu. Lah kebunyi kan gitu, udah datang kali. Nah, saya masuk ke kamar mandi, balik lagi ke kamar mandi, gak ada, saya matiin. Setan kali ya, saya bilang begitu kan. Udah, nah saya balik, tuh kamera itu hilang mas. Hilang. Wah saya langsung panik, tapi di lorong sepi. Ya tetap bongkar tas gitu segala macam. Udah saya istirahat begini aja, bodo amat lah kan kayak gitu, punya kantor ini saya pikir kan gitu ya. Artinya punya kantor ini roll itu masih kosong, belum ada liputan kan gitu. Terus saya minjem kamera sama teman. Datang. Wih, kita gratis ternyata. Gue udah urus di bawah minibarnya buat kita tuh kan, buat jatah wartawan dia bilang gitu. Karena gratis kan biasa kan kita dipesenin tuh minibar jangan ya karena harganya lebih mahal lah dibanding di mana gitu. Udah tuh gue tadi ke resepsionis. Ini dari si A, si B, si C ini jatah lo gini-gini. Dibukalah minibar. Itu kamera ada di situ mas. Di dalam? Di dalam minibar. Bengkok dong. Iya karena baru dingin-dingin gimana ya kan gitu. Saya ingat banget kamera itu Nikon F3. Nah, gitu. Itu tuh udah kamera paling canggih di zamannya itu kan gitu. Ada F4, F3 udah. Untungnya itu saya keluarin. Saya buka nggak ada ini segala macam. Ya udah. Malam dong nih. Ntar malam-malam Malioboro lah gini. Gue udah capek gue bilang gitu. Badung lu telat masih jalan-jalan gini hari saya bilang gitu. Saya lebih hobi ini nonton TV di hotel. Saya tiduran kan saya begini ya kan gitu. Itu di belakang saya ada yang nonjok tuh di kolong ini nih. Di kolong tempat tidur. Oh, tempat tidur. Kan twin bed kan kayak gitu. Oh. Berasa ya. Kerasa. Udah pindah ke sono kan kayak gitu. Dengan nyeleneh saya ngomong. Paling setan yang tadi yang nyalain air segitu kan kayak gitu kan. Di tempat itu juga serupa sama. Saya pindah lagi, penasaran dong. Saya pelan-pelan tuh mas, saya lihat begini. Kok bau ya kan kayak gitu. Bau itu mulai menyerengai gitu ya kondisi itu. Itu hancur mas. Jadi wanita korban jatuh ya dari salah satu tempat tinggi kayak gitu. Ini. Aduh. Dan kayak sorry to say gitu ya. Tulang itu ada yang keluar kayak gitu kan. Ya sombralnya saya kan bukan astagfirullahaladzim gitu. Ya udah kebun binatang keluar kan kayak gitu. Masih terngiang tuh mas. Saya loncat keluar. Lo ada di luar lo. Saya lagi ngerokok. Angker bro, sini bro. Lo tayul lo, ini apaan sih dibilang begitu. Oh iya. Dia masuk saya gini, yes kan kayak gitu. Lalu keluar kan. Ya benar saya jahilin. Wah habis itu saya udah dimaki-maki. Bercanda lu kampungan lu. Lo katanya lu nggak percaya gini-ginian. Oke kita capek tidur. Kan kayak balkon gini nih depan kayak gini. Dan itu yang si perempuan itu pakai yang ituan tuh ada. Ketika melihat sosok itu saya bangunin dong. Ini saya nggak sebutin namanya karena orang masih hidup kayak gitu. Dan kelakuan beliau ya paham lah itu, makanya saya nggak sebutin nama si teman saya itu ya. Bro, saya lempar dong pakai guling kan karena jauh kan jaraknya kan kayak gitu.
bangun. Apaan? Tadi. Apaan? Yang tadi. Dia lihat pingsan, Mas. Bang! Gitu. Penyakit nih, nggak bisa liputan nih besok nih kan kayak gitu. Udah. Selesai dia pingsan, gitu. Udah pulas aja gitu. Saya bangunin besok paginya azan subuh tuh. Saya kasih minum normal kembali. Pernah suatu saat saya pulang liputan tuh dari salah satu perumahan besar di daerah Kemang, Bogor. Saya pulang lewat Citayam. Malam berarti ini? Jam 2. Udah jam 2-an gitu. Biasanya kalau kita habis liputan kan suka karaoke. Bubar karaoke, ya kan kita anak hiburan, Mas. Kan kayak gitu ya kan. Zamannya itu udah ada LC-nya belum sih? Kita yang jadi LC kan gitu. Malah kita yang supply LC-nya kan kayak gitu. Oke. Pulang kita dari karaoke, udahlah, saya pulang lewat Citayam. Suzuki Smash motor saya. Oleh-oleh dari Gus Dur waktu itu. Terus saya bawa, saya pulang. Saya ngeliat ibu-ibu, nyaris nenek-nenek lah, kan kayak gitu. Saya tegur dong, "Nek, mau kemana?" Kan gitu. "Mau ke pasar, Den," dia bilang begitu. "Ngapain?" "Naik aja," saya bilang. "Jalan kaki ngapain?" "Boleh," kan, "boleh," kan gitu. Ya duduknya nenek-nenek miring dong, kan kayak gitu. Aduh, udah nenek-nenek duduknya miring. Kita nggak akan terbiasa kan kayak gitu kan. Nah, gitu. Jadi pakai kain, jarik biasa gitu. Sebentar. Keranjang tuh yang buat ke pasar tuh ketinggalan gitu kan. Nah gitu. Nih logika berbenturan dengan logika. Ketinggalan, ntar mampir dulu rumah nenek, dia bilang begitu. Kalau ketinggalan kan harusnya di belakang dong. Iya. Itu enggak, saya jalan. Itu belok rumah nenek. Naikin motor. Tunggu sini. Gitu. Nih lupa nenek, maklum ya Den, udah tua, dia bilang begitu. Iya Nek. Gitu. Ini minum dong, nggak usah repot-repot ngapain, udah minum katanya. Gitu. Entah karena pengaruh capek atau apa gitu, selonjoran dong saya kan gitu, selonjoran. Ya. Akhirnya ketiduran. Kan gitu di rumah si nenek itu. Iya. Ketiduran. Bangun-bangun saya kena embun. Kena embun dan sadar orang tahrim. Subuh tuh. Iya. Apa yang terjadi pada diri saya, ternyata saya bukan tidur di balai, tapi di kuburan. Waduh. Sadarnya di sini saya pegal, karena tajam kan, kayak gitu kan. Iya. Aduh, apaan nih? Gue tidur di mana nih? Embun apa subuh kan kayak gitu. Ya udah, saya bangun tuh, duduk kayak bengong. Itu rokok saya juga, orang saya taruh di situ, orang di balai kan kayak gitu. Tuh udah pada basah semua. Jadi berarti yang gue minum itu ini kali ya, yang botol mawar ini ya, air mawar kan. Tapi itu apa? Bukan air mawar ya, udah bekas kena hujan segala macam kan kayak gitu. Pulanglah saya kan gitu. Mau pulang nyari motor dong. Itu motor saya ada di tengah-tengah kuburan. Siapa yang angkat coba? Kan kayak gitu. Maka dari awal saya bilang logika melawan logika itu ketika tadi terlambat itu ketinggalan. Kok bukan ke belakang tapi ke depan. Akhirnya saya minta tolong sama warga situ. Wah sering itu Pak, di sini Pak, kan gitu. Dan tempatnya itu masih ada sampai sekarang, kan gitu. Dan ada tiga makam keramat yang memang di Citayam itu yang disebutnya sangat angker. Dan tiga-tiganya sudah saya datengin karena penasarannya itu. Saya tidak dengan konsep untuk menantang gitu, enggak kan gitu. Jiwa wartawan ya, curious kan kayak gitu ya, penasaran. Bener sih, apa enggak sih kan kayak gitu. Dulu ada Mas majalah misteri, majalah horor. Pokoknya bicara santet, tuyul, pesugihan dan segala macam itu ada gitu. Bosen nih gue ngeliput artis mulu kan kayak gitu ya. Ikut dong sekali-sekali kan kayak gitu. Apa sih?
ngeliput setan lu, gimana bisa wawancara setan, ledek-ledekan kita kan kayak gitu. Ada nih tirakat katanya mau ada orang mau pesugihan, mau ikut nggak? Oh ya boleh. Nah, gitu. Saya ngebohongin kantor tuh selama 4 hari. Saya bilang mau ada liputan artis gitu. Nggak usah SPJ, saya bilang begitu kan. Karena udah ditanggung sama penyelenggara kan kayak gitu. Berangkatlah saya ke salah satu desa di Jawa Tengah, kota D, kan kayak gitu. Itu ada gua, Mas. Sampai di sana, itu ada burung gagak, 2, terus mereka minta umbu rampe itu udah standar lah ya, kan kayak gitu. Umbu rampenya itu udah kemenyan dan segala macam ini siapin. Ikut juga, saya bilang gitu. Oh, nyoba, bego lo, gue bilang gitu. Konsep kita kan tumbal dan segala macam kan. Udah, tirakatnya nih, ntar di dalam ada. Nunggu kunciannya nih, kan kayak gitu. Itu ternyata banyak, Mas, yang pada minta ke situ. Udah gitu. Nah, saya nanya dong sama si itunya. Wawancara saya masih juru kuncinya. Ini gunanya apa? Kalau di daerah-daerah tertentu biasanya pakai ikan, dia bilang. Kalau di sini biar kita pakai gagak. Ada tempat lain juga katanya pakai ayam cemani, dia bilang gitu. Nah terus, ya nggak ada yang gratis katanya di dunia ini, katanya gitu. Kan harus dibeli kan kayak gitu. Oh, iya. Nah nanti gimana prosesnya, uangnya datang kan gitu. Ya anak hiburan bicara misteri, ya pasti banyak diketawain kan gitu. Itu temennya ya kan gitu, nanya mulu kan kayak gitu. Biarin, teman saya itu yang anak baru magang, dia bilang begitu. Karena si wartawan ini memang terkenal, sampai sekarang masih ada orangnya. Nah udahlah, kita masuk ke dalam tuh. Nah ditanya nih, jadi teman saya sama satu orang yang pengen pesugihan. Karena dia adalah narasumber untuk si majalah itu, kayak gitu. Udah ya, pada siap belum? Kalau udah siap, kita salaman, kita potong, tapi nanti kita lihat dulu siapa yang mau diambil. Singkat cerita, itu kan di sana ada kayak air terjun, Mas, tapi kayak kaca gitu. Ini loh Pak, yang ini loh, itu katanya menurut dia di gambar itu adalah foto anaknya. Nah, lu mau coba enggak? Gua lah, gue bilang begitu, apaan lu ya? Tambah lagi si ini nih, kalau ini diliatin, kalau mau tukeran, ada foto istri sama ibunya. Giliran saya dong, itu saya kaget. Itu saya sendiri itu, muka saya gitu. Gue bilang siapa yang moto nih muka gue kan kayak gitu. Kayak siap, potong nih, yang itu tuh, yang narsum itu. Potong gagaknya, kek gitu. Dan itu bukan bunyi tapi di atas sana kan gitu. Dan itu 4 ya dengan juru kuncinya, 5 dengan asistennya, itu mendengar suara, Pak, sakit Pak, Pak, sakit Pak, kan kayak gitu. Saya bukan peliput misteri kan gitu. Gimana tuh coy? Udah diem aja lu, katanya. Saya ngomong mulu, karena takutan kan gitu. Tapi kok nggak dibawain gagak kan gitu. Kalau dibawain gagak, gue yang ngekek nih kan gitu. Kedengeran Mas itu, Mas. Dan semerbak itu wangi, tiba-tiba. Bukan dari situ ya, dari umbu rampe itu kan gitu. Nangis, sempet gitu. Tapi udah kadung kepotong kan gitu. Udah Pak, nanti pulang, pasti nanti ada yang nganterin uang kan kayak gitu. Ke rumah Bapak, dibilang begitu. Nah, si ini kan teman saya kan kayak gitu. Gue ngeri, gue denger nangis bocah begitu aja, lu tukar tempat aja lu kalau bocah lu diituin kan gitu. Kita pulang dong. Itu di dalam mobil itu masih terdengar suara itu.
suara tuh anak itu, sakit Pak. Saya nggak bisa sebutin namanya ya kan gitu. Aduh, kalau saya ingat dia juga sedih juga gitu. Ibaratnya, Neng sakit Pak, Neng dipecutin Pak, kan kayak gitu. Neng disuruh-suruh mulu Pak, kan kayak gitu. Kalau nggak mau Neng ditendang Pak. Yang paling menakutkan itu sih Mas dalam perjalanan saya. Pak Hendra, Siap. tadi kan kalau anak baru itu pasti di ospeknya di kamar jenazah ya? Ya. Itu berapa lama sih? Ada, kalau orang yang ngocol, biasanya tuh ditambahin Mas, gitu. Oh gitu. Bisa sampai, jadi gini, nanti Kang Denny mau taruh di mana nih? Di desk kriminal, atau di kota, atau maksudnya di wali kota kan kayak gitu. Itu biasanya udah, itu tempat paling lama akan didatengin itu. Jadi Mas Denny nanti ini aja liputannya di ibu kota aja, kantor gubernur, terus bukan Polda ya, kelurahan-kelurahan termasuk itu tadi, rumah sakit dan laka gitu. Bahkan tempat pembakaran Rumah duka gitu. rumah duka kan kayak gitu. Itu Oh, berarti pasti lama di situ ya kalau itu. pasti lama. Karena saya juga akhirnya pernah ke ini beberapa kali ke rumah duka, kan gitu. Udah itu tuh udah langganan tuh, kamar jenazah, rumah duka, kamar jenazah. Yang paling enak tuh kamar rumah duka Mas. Suka dapat duit di situ, kayak gitu. Dari yang itu keluarga. Iya, pura-pura kita pakai baju hitam gitu kan kayak gitu. Itu pasti gitu. Pura-pura nangis ya, pura-pura sedih gitu. Gitu tuh ada wartawan gitu. Pasti kita kasih duit gitu. Supaya beritanya bagus-bagus kan ya. Sebenarnya sih karena si ini, apalagi pembesar gitu ya kan kayak gitu. Kita menceritakan bahwa si tokoh-tokoh Biografinya gitu ya. singkat kan gitu. Kalau memang dia bukan karena kasus kecelakaan atau apa-apa segala macam itu yang lancar-lancar aja gitu. Nah, gitu. Biasa kita bikin itu semi biografi tentang bagaimana si pengusaha ini kan gitu, kisahnya sampai dia wafat. Nanti kita wawancarain menantunya. Nah, kita biasa dikasih transport itu. Selain memberitakan penyebabnya gitu kan ya. Iya. Nah, tadi kan dibilang nih, diikutin sama sosok yang dari kamar jenazah. Iya. Itu hilangnya kayak gimana nih? Atau dia itu ngasih pesan penting nggak sama Pak Hendra ini? Pertama. Kenapa diikutin nih? Pertama, saya nggak kenal beliau, kan kayak gitu. Jawaban yang paling tepat adalah ketika saya tanya sama petugas kamar jenazah. Biasa kalau orang baru mah suka digituin, dia bilang begitu. Jadi kayaknya siapapun jenazahnya random gitu kan, pasti dia yang akan diitu kan kayak gitu, yang akan di tanda petik diuji lah kan kayak gitu. Iya kan, abang Pak wartawan kan baru katanya di sini gini-gini kan gitu, wajar itu mah. Jadi sesimpel itu jawabannya kenapa dipilihnya saya kan kayak gitu. Itu sih. Nah, tadi kan sama kantornya itu bekas bangunan Belanda. Ya. Yang nyonya-nyonya Belanda itu kan ya. Ya. Nah, itu tuh sebetulnya siapa sosok ini tuh? Dan dulunya itu mungkin dikasih tahu nggak, tanya-tanya nggak Pak Hendra itu sosok nyonya ini tuh dulunya siapa nih? Urban legend, karena itu berseberangan dengan gedung kesenian yang juga dibangun oleh Belanda. Kan kayak gitu. Dan itu biasanya suka katanya warawiri lewat kali yang dulu ada jembatannya. Jadi di lantai atas gedungnya saya itu ada ruangan yang memang nggak digunakan dan biasanya dia suka ada di situ. Suara kayak ada gramafon tuh dulu yang piringan hitam itu kan kayak gitu kan. Itu biasa suka terdengar di atas. Apa yang saya lakukan? Kabur, gitu kan gitu. Tapi itu gangguannya, inget nggak? Pak Hendra tuh ngalamin gangguan dari nyonya Belanda ini tuh berapa lama? Berapa kali? Penampakan sih, kadang-kadang suka lewat gitu kan kayak gitu. Berarti sering dong? Bukan cuma saya. Semua yang kerja di situ? Karena di bawah kan ada percetakan dulu kan gitu. Nah, itu percetakan kalau malam kan suka aktif, tapi di kantor redaksinya kan di atas kan kayak gitu. Itu udah langganan. Ya itu tadi karena saya orang baru kan dites kan kayak gitu. Kenalan lah katanya. Kalau saya tanya sama si Mang Didi itu yang tukang Indomie itu
Itu yang suka yang dari gedung kesenian tuh sama kantor pos katanya suka nyebrang. Kan gitu, ini kan lapangan Banteng, itu kan memang daerah-daerah bangunan Belanda semua kan. Itu sih berasalnya dari gedung kesenian katanya. Bukan dari gedung tempat saya bekerja gitu. Oh, tapi tahu nggak sih meninggalnya dulu kenapa nih Nyonya Belanda ini? Tragis atau? Enggak sih, karena memang si Nyonya itu, ya mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat tukang itu kan, karena gini Mas, cerita tentang horor itu, tentang hantu itu kadang-kadang suka dilebih-lebihkan. Karena ada legenda, kan gitu, ada cerita rakyat, ada mitos, bahkan ada itu tadi urban legend itu. Karena itu suka dianggap lebay gitu ya, terlalu dilebih-lebihkan. Saya nggak pernah ambil pusing gitu. Saya percaya tuyul itu bukan tahayul gitu. Karena pemahaman saya sebagai jurnalis, misteri adalah sesuatu hal yang sebenarnya pada ranah-ranah psikologis gitu loh. Teman-teman seperti Mas Dhani yang dengan podcast-podcast yang lain kan ingin memaparkan itu dari kacamata yang lain kan gitu. Ya sudah, berhenti. Jadikan ini media hiburan. Apapun yang tadi saya katakan itulah adalah dari sisi hiburan. Nggak bedanya kalau Mas Dhani itu pergi ke Dufan. Lu berani nggak bermain dengan adrenalin? Kan itu aja kan gitu. Apapun namanya, goib ya tetap goib kan gitu. Percaya atau tidak percaya itu urusan psikologi masing-masing orang gitu. Oke. Nah tadi kan sempat nginep di hotel nih, Yeah. di daerah Jogja nih. Iya. Ada sosok muka hancur. Yeah. Nah setelah ketemu ya, di bawah kasur itu, muka hancur dengan tulang yang itu tuh, setelah itu mengkonfirmasi nggak sama siapa nih, misalkan ini sosok ini tuh siapa sebetulnya? Apakah pernah jatuh dari gedung itu atau gimana? Kalau security dan petugas hotel nggak mau menjawab. Tapi Justru, tanya. saya nanya, tapi kok di sini serem banget sih gitu ya? saya dapatnya dari Hansip. Ada sih. Iya, kan gitu. Karena apa? Penasaran saya. Ada kausalitas di situ kan, sebab akibat kan gitu. Ngapain tuh di kamar itu gitu? Iya. Kabarnya berapa sih? Pasti ketebak Mas, kalau itu Mas. Berarti ganjil ya? Yes, kan kayak gitu. Ada 3-nya. Yes, kayak gitu. Dan itu pasti kesebut itu. Orang udah pada tahu semua itu. Kenapa saya bisa sadarin itu? Di beberapa hotel yang ada di Jogja sendiri punya pengalaman yang serupa, walaupun itu beda tempat. Nah, gitu. Beda-beda hotel ya, kan gitu. Nah, saya nanya sama Hansip. Karena bahasa Jawa saya kan kasar gitu ya. Digambarkan bahwa singkatnya dia tuh jatuh. Kan gitu, bundir. Dari kamar itu? Yes, kan gitu. Jadi kecewa katanya sama suaminya. Melihat suaminya selingkuh di hotel itu, terus dia langsung itu. Beruntung anaknya nggak ikut, kan kayak gitu. Nggak ikut dan nggak diajak gitu ya? Bukan, artinya ditinggal, hanya dia yang loncat gitu. Itu versi si Hansip. Kalau security enggak, dia keep silent gitu. Enggak Pak, Bapak kecapean aja. Ya jawaban standar lah. Yang penting jangan tamu gue kabur kan gitu, itu aja sih. Tapi nggak curiga dikasih kamar yang ganjil gitu nomornya? Kan itu udah adek dok, kena masa bodoh. Di itu kan udah ini lu bagian lu ini kan kayak gitu kan. Nah, gitu. Karena kita rombongan kan. Satu gerbong kereta itu kita udah booking. Jadi nasib itu Jadi aja. Pak Hendra sendiri pas ketemu memang sosoknya itu cuma menampakkan aja? Nggak... Itu kamera kan dihilangin. Iya. Ya maksudnya nggak menyampaikan apa gitu? Enggak, saya nggak berusaha nggak berusaha untuk, ya itu kan kita berdua sangat ketakutan berduanya kan kayak gitu. Yang saya lempar guling karena saya belum tidur. Itu, oh iya, TV nyala, termati kan kayak gitu. Padahal saya taruh kalau di meja hotel itu kan ada itu seroloknya kan gitu. Saya taruh di situ. Itu begitu kejadiannya. Itu berapa lama nginep di situ? Kita 2 hari, 2 malam.
2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Ya. Itu diganggu cuma 1 malam aja atau 2 malam kan? 2 malam 2 malamnya. 2 malam. Agak gitu. Makanya lu jangan bercanda lu pakai gitu tuh. Apaan sih lu? Dia bilang begitu kan akhirnya kan kayak gitu. Nggak minta pindah kamar gitu? Nggak bisa kalau rombongan udah fix booking kan kayak gitu. Ada konser, satu hotel itu artis ini segala macam di situ kan kayak gitu. Dan ya udahlah, nasib-nasiban aja. Kalau standarnya udah baca-baca lah, kan dia bilang, Bismillah aja. Nah, saya bilang kan nggak ada Bismillah aja, adanya Bismillahirrahmanirrahim kan kayak gitu kan. Sampai hal-hal kayak gitu kita lakukan, tetap kan gitu. Oke, Pak Hendra kan tadi sempat ngebonceng nenek-nenek nih. Bisa tolong digambarin nggak sih nenek-neneknya itu seperti manusia pada umumnya atau beda nih pas dilihat sama Pak Hendra? Biasa pada umumnya. Ini konde yang kecil itu. Oh iya, kakinya itu kayak bebek. Selaput? Bukan kayak bebek gimana sih? Iya kayak selaput gitu. Itu tadi saya ingat-ingatnya pas pulang itu. Nggak pakai sandal maksudnya? Enggak. Nah, kayak gitu. Sadar-sadarnya kan, oh itu kali ya mau ngambil sendal, mau ngambil ituan kali ya, mau ngambil keranjang itu kali ya kan kayak gitu. Itu dari awal saya bilang logika ketemu logika tuh di situ. Itu sih. Jadi dari raut muka juga nggak bisa ngebedain nih misalnya? Sama. Pucat atau gimana? Nggak ada, sama. Layaknya nenek-nenek kan kayak gitu. Pertama karena ya penerangan malam ya kan gitu. Kedua barangkali ya kalau cewek kalau kita lihat spion nenek-nenek mau ngapain sih mas kan kayak gitu. Ya layaknya kita seorang lelaki kan gitu kan, sama-sama lelaki. Kalau cewek cantik kan kita lihat-lihat di spion. Kalau nenek-nenek mau ngapain? Udah niat ibadah aja gitu. Nolong. Ternyata ketolong. Tapi pada saat pagi-pagi nih kan ketemu warga ya. Cerita nggak sosok nenek itu siapa gitu? Pernah nggak nanya waktu itu? Udah basah mas, baju saya udah lepek itu embun, kayak gitu. Jadi Pak pulang tolong angkat tuh motor saya kan gitu. Saya kasih uang lah kayak gitu. Gitu. Jadi nggak tahu nih nenek itu siapa? Nggak tahu. Oh iya, akhirnya pada malam berikutnya itu kan kayak gitu. Saya dapat batu dikasih sama nenek itu di rumah. Maksudnya ngikut sampai ke rumah? Menampakkan diri di rumah. Nah itu saya sadari ada bunyi beletak kan kayak gitu ya. Sampai sekarang masih ada itu batunya, ada kayak gitu, kenang-kenangan katanya. Berarti batunya ada di rumah gitu? Iya. Maaf ya, saya malu ceritainnya. Karena tidak sholat subuh, akhirnya saya sholat duha. Pada saat itulah gitu. Makasih ya, kan gitu. Dan suaranya itu sama seperti si nenek itu. Itu ada di ituan bawa sejadah. Saya sebagai muslim artinya saya tidak ingin saya ria bahwa menyatakan bahwa saya sholat duha, enggak gitu. Tapi ini kan kronologis maksud saya gitu loh. Iya. Itu sih mas. Pak Hendra, satu lagi nih tentang kejadian pada saat ngikut yang pesugihan. Itu tuh kan tadi Pak Hendra kan kalau yang pertama itu ditawarin tumbalnya anak. Yang kedua tumbalnya istri sama ibunya. Nah Pak Hendra sendiri nih tumbalnya Pak Hendra sendiri diri sendiri nih. Itu tuh maksudnya kayak gimana nih? Dapatnya apa nih Pak Hendra ini dengan tumbal diri sendiri? Kalau dari tumbal diri sendiri biasanya kadang suka motong umur ya. Gitu. Jadi dikasih penghidupan yang lebih baik, tapi secara singkat ya. Iya, kedua umur saya katanya nanti akan diperpendek kan kayak gitu. Dari itu tuh. Misalkan nih usia 30 dikasih kehidupan yang baik. Iya. Tiba-tiba usia 35 atau 40 meninggal gitu. Dari pengalaman yang sudah beberapa teman saya cerita kan kayak gitu. Gak ada yang gratis di dunia ini, termasuk untuk pesugihan. Dunia goib pun ada bayaran. Ada bayarannya gitu. Nah persoalan percaya atau tidak tentang hal itu, saya cuma mau bilang bahwa bagi paranormal atau orang-orang yang mengerti dunia ini, kita percaya hal itu, tapi juga jangan terlalu lebay gitu loh. Kan lebay bahwa ada dramatisir, makhluk ini makhluk itu segala macam.
oke-oke saja, tapi itu tadi jangan overload gitu. Oke. Karena apa? Ya lu boleh ngomong gaib, lu boleh ngomong paranormal, lu boleh ngomong santet atau apapun juga. Saya tidak bicara iman atau hal lain yang menyangkut agama karena memang itu bukan bidang saya, kan gitu. Hanya saja kepada teman-teman yang bergerak di dunia seperti ini, jangan terlalu lebay juga menganalisa sebuah proses gaib gitu loh. Oke. Pesugihan tuh ada kan gitu. Dan itu tergantung bagaimana kita cara memilihnya kan gitu. Oke, nah Pak Hendra sendiri pasti tawarin begitu tuh nggak nawar nih, nggak ada tumbal yang lain gitu. Saya juga kaget kan itu. Dengan konyolnya saya bilang, itu siapa yang moto saya di situ? Kapan motonya saya di situ kan kayak gitu kan gitu. Nah disitulah lintas logika dan gue fotografer, gue tahu kan kayak gitu. Bagaimana memotret seseorang tuh harus pakai proses kan kayak gitu. Ya dari artis, ya maaf ya, Michael Bolton, artis lokal sampai Bon Jovi, ya itu kan ada prosesnya mas kan kayak gitu. Lu nyetak dulu, afdruk dulu ini segala macam. Lah saya udah datang di situ terus tiba-tiba ada foto saya di gitu, berarti kan mereka lebih canggih daripada saya gitu loh. Tapi menurut Pak Hendra nih, selama kenal artis-artis, ada nggak yang pesugihannya motong umur? Kalau motong umur nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kalau pesugihan untuk jual anak ada. Oh. Si artis ya? Iya. Ya. Oke. Pak Hendra, ini sedikit di luar konteks yang kita bicarakan ini. Saya pengen tahu nih, Pak Hendra nih ngikut nggak di liputan aksi-aksi demonstrasi yang lagi rame saat ini nih? Kalau yang kemarin nih ya? Iya, iya. Itu mah pulang kangen aja. Pulang kangen artinya 98 saya ngikut. Kerusuhan 98 saya ikut meliput. Terus pergantian penurunan tanda petik kayak pemajulan Gus Dur, Mega ke Gus Dur. Itu bahkan saya mau mati, itu kaki saya ketembak tuh. Oh ya? Ya. Ada bekasnya nggak? Ada. Boleh Terus udah agak hilang sih mas. Ini bukan karena usia nih kan kayak gitu. Jadi itu yang nolong justru malah Gugun Gondrong. Oh. Waktu itu, gitu yang anggap dengan ambulannya dia itu. Itu saya sangka itu peluru karet, ternyata itu peluru asli. Tajam. Iya, itu di depan LIPI tuh, LIPI di Gatot Subroto. Aparat di sini Minare, saya ada di tengah. Dan itu saya ada tiarap gitu. Tang. Nah, ketahuan itu peluru asli itu karena bunyi dengan pembatas tol. Betang. Nah, disitulah boros Al-Fatihah mas. Nah, kayak gitu. Udah, kecuali Allah siapa lagi yang nolong saya. Iya. Saya lihat ada darah dikit, ya udah. Lah kok makin banyak itu saya pegang. Gugun tuh datang tuh pakai ambulan. Itu banyak batu udah. Ada mayat nih. Gun, nggak, lu mau ngapain bang di sini bang? Ngapain? Kan udah kosong, udah nggak ada wartawan lagi. Jadi yang orang hiburan nggak ditarik di situ. Itu. Kalau yang kemarin saya pulang kangen. Ini bakal panjang nih urusannya, benar. Ini nggak mungkin masyarakat ini nih kan kayak gitu. Ada analisa sendiri kan gitu. Karena view saya di TV, di TikTok, sama di asli itu kan kita tahu. Terlihat ada masa nggak dari sana kan gitu. Terbajunya ini nggak gitu. Potongan rambutnya bagaimana? Itu kebaca di situ sama saya. Itu sih. Berarti ikut ya kemarin ya? Ya. Berapa hari itu ikutnya? Malam itu doang. Karena itu mata udah pedih. Maksudnya hari pertama aksi itu aja? Ya, yang malam itu, enggak yang kejadian bakar-bakaran itu. Oh. Kan gitu. Kalau yang demo itu sih standar lah, kan gitu, nggak bakar rusuh lah, kan gitu. Udah saya kalkulasi. Artinya lempar-lemparan doang. Tapi ketika Jakarta gear kan gitu, lo langsung saya WA ketemu. Jakarta rusuh. Udah mulai bakar-bakaran. 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil semua. Kan kayak gitu. Nih, dari kacamatanya Pak Hendra nih sebagai wartawan. Ini tuh murni aksi perjuangan apa gimana? Yang mana dulu nih? Ada demo, ada 2 nih. Terserah. Dua-duanya dijelasin. Oke, kalau yang pertama itu
mahasiswa dan buruh, Yeah. clear on, kan kayak gitu. Tuntutan mereka udah jelas, kan gitu. Tapi ketika yang kedua, triggernya wafatnya supir ojol, gitu. Nah itu udah murni ada yang main, kan gitu. Kontra intelijen ini, intelijen baju A dan baju B main di situ. Karena saya kemarin sempat ngobrol sama teman-teman yang nongkrong di biasalah, kan kayak gitu, tempat-tempat kita nongkrong. Hati mainannya kan gitu. Kan isunya kan ada, ya itu yang tadi si Wapres kan kayak gitu kan. Enggak lah, gini-gini analisanya. Tapi kalau yang kedua memang nggak murni, gitu. Nggak murni dari, beda sama mahasiswa ya, sama buruh kan gitu. Ada yang, kalau kata ada yang menunggangi. Oke Pak Hendra, satu pertanyaan terakhir nih. Siap. Penasaran nih, kalau jadi wartawan ini alat-alat semua dari kantor apa memang pribadi nih? Kalau Kamera kayak gitu. Kalau itu dari kantor semuanya. Semuanya. Iya. Jadi nggak modal lah ya, modal pikiran aja gitu. Iya, modal pikiran, modal niat kan kayak gitu kan. Sama paling nanti penugasan kan gitu. Bedanya wartawan dulu sama sekarang apa sih? Bedanya wartawan dulu, kalau kita di antara kan memang dulu punya nama alatnya VSAT. Jadi ketika kita ngeklik berita ini itu udah tersebar seluruh dunia kan kayak gitu. Nah kalau wartawan sekarang lebih hebat lagi dengan internet kan gitu. Jadi kalau dulu kita harus pulang kan kayak gitu. Nah kita ngiri sama salah satu kantor berita asing tuh. Kalau dia naik lift sama kita kan gitu, dia di sini ada ngomong tuh, ada apa handphone. Mona Lisa, buka file nomor ini, gitu. Dengan bahasa Inggris dia nanti di kantor itu udah ngeprint tuh, gitu, udah kebuka komputernya. Ternyata agen dia, bukan dia wartawan. Berarti bedanya secara teknologi aja ya? Teknologi sama, maaf ya, cara penulisan sih. Oh, idealismenya? Bukan, teknik penulisan. Oh, karena perkembangan zaman atau gimana? Basic dasar jurnalisme. Wartawan itu kan nggak boleh komentar. Wartawan nggak boleh ngasih opini. Mas Dhani dengan narasumber yang lain, saya persilakan ngomong. Nah, saya melaporkan apa yang Mas Dhani bicarakan itu. Saya nggak boleh berkomentar. Saya nggak boleh beropini. Itu dulu? Seharusnya sampai sekarang. Tapi sekarang? Campur baur. Bahkan judulnya panjangnya udah kayak baca puisi. Banyak judul kan. Jadi gitu. makin keruh gitu satu masalah itu karena ikut berkomentar. Gitu. Banyak yang nggak ngerti soal bagaimana lu menulis, itu doang. Oke. Diterangkan sama menerangkan kan gitu. Kalau di podcast kan opening ini segala macam. Nah karena saya juga terjun ke dunia entertainnya itu tadi ya, saya di insert dan beberapa itu saya paham banget tentang hal-hal itu kan kayak gitu. Oh begini gitu. Banyak yang udah lu jadi wartawan aja daripada nganggur kan kayak gitu. Akhirnya seperti itu. Berarti ini keinginan sendiri wartawan apa? Iya. Oke. Panggilan. Oke Sobat Buntu, saya mau tanya nih buat kalian, ada nggak yang berminat menjadi seorang wartawan? Dan apa alasannya? Silahkan isi komentar. Pak Hendra, Siap. makasih banget sudah cerita pengalaman mistisnya, sekaligus pengalaman sebagai seorang wartawan. Dan sekarang nih kegiatannya full masih wartawan atau gimana? Saya fotografer. Fotografer dan juga bantu penulisan di beberapa media, salah satu media. Dan saya lagi merancang ada foto pameran saya mau di kuburan. Pameran foto di kuburan. Serius? Serius, kan gitu. Kedua, saya lagi sedang menulis artikel dan foto esai tentang sejadah seorang pelacur. Oh, gitu. Kenapa? Nanti kita undang Jalan Buntu. Oh iya benar. Itunya. Kita tunggu undangannya dari Pak Hendra. Sama yang Siap. pameran kuburan itu ya? Siap. Makasih banget. Oke. Berarti kalau secara hobi nih, motret itu, fotografer itu sukanya yang kayak gimana? Semua materi foto udah saya jalanin dari landscape. Paling suka? Paling suka sekarang motret goib. Serius? Ya. Karena di situ ada high ISO, ada ISO tinggi dan di fotografinya kan beda. Berarti bener ya?
hal-hal goib itu atau hantu itu bisa ditangkap oleh kamera? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Oke, makasih Pak Hendra udah datang dan udah cerita. Siap. Semoga kegiatannya lancar. Amin. Salam buat keluarga. Iya. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Pak Hendra sebagai seorang wartawan. Dan buat kalian nih, jangan pernah bosan-bosan buat nontonin terus video-videonya Jalan Buntu.